Oke. Eh, ya ini baru ke record. Intinya nomor satu saya rasa semuanya paham ya. Kita sisa kalikan saja. Nah, untuk nomor dua itu konsepnya sama. Ya, konsepnya sama di nomor dua. P per min Q itu sama dengan minus R. Yang minus R yang ditanyakan adalah Q juga. Nah, jadi yang tadi itu positif-positif. Nah, ini itu negatif-negatif. Jadi konsepnya sama ya. P per minus Q itu kan sama dengan minus R per satu. Jadinya apa? P sama dengan negatif Q dikali negatif R. Ingat, kalau negatif kan positif. Jadinya P sama dengan Q R. Nah, jadi jawabannya sebenarnya sama saja ya. Jadinya nanti QR sama dengan P, Q sama dengan P per R. Jadi nomor satu juga benar. Nomor dua ya, sorry. Nomor dua juga itu benar. Kalau nggak salah ya, semua pernyataan hari ini itu semuanya benar. Jadi semuanya jawabannya sama. Ya, saya buat semuanya sama. Oke, ini tintanya nggak bagus ya. Kita ganti warna. Nah, nomor tiga ya. Kita next ke nomor tiga. Oke, nomor tiga hampir tidak ada kendala. Hmm, Nomor tiga. Nomor tiga itu Q per minus P. Ya, Q per minus P dia sama dengan minus R. Nah, terus ditanyakan adalah nilai Q. Oke, ini gampang ya. Jadi Q per minus P itu minus R-nya kita ubah minus R per satu. Jadinya ya, Q kali satu itu Q sama dengan minus P dikali minus R. Minus P dikali minus R. Jadinya adalah Q sama dengan PR atau RP itu sama ya. Jadi PR atau RP sama. Jadi pernyataan tiga itu juga benar. Baik, kita di sampingnya saja ya. Oke, terus yang keempat. Untuk nomor 4, kita coba cek. Oke, ini juga minus yang sedikit yang salah. PQ tambah R sama dengan S. Jadi soalnya itu adalah PQ tambah R sama dengan S. PQ tambah R sama dengan S. PQ tambah R sama dengan S. Yang ditanyakan adalah nilai P. Nah, jadi PQ sama dengan R-nya pindah ruas ke kanan berarti S dikurang R. Terus P-nya sama dengan Q pindah ke kanan menjadi per pembagian ya. S kurang R per Q. Jadi nomor 4 ini S kurang R per Q. Tapi tadi soalnya itu minus R tambah S per Q. Nah ini sama ya. Sama. Jadi nomor 4 juga dia pernyataannya benar. Oke. Oke. Baru 5 soal. Oke, nggak apa-apa ya. Intinya kalian bisa paham. Sebenarnya ini juga saya melatih cepat-cepat ya. Karena kemarin sempat saya ada satu dua orang uji coba soal ini, ada yang bisa selesai sampai 12 menit. Cuman ya itu orangnya yang betul-betul ya memang dia sudah kuasa aljabar ya. Jadi kita latih cepat-cepatan juga. Tapi yang penting kalian bisa paham ya. Kalian tahu jawabannya kenapa bisa begini. Oke, ini tuh sebenarnya konseptualnya hanya pindah-pindah ruas ya. Pindah kanan, kiri, terus minus jumlah ya. Hanya seperti itu. Pembagian perkalian. Oke, nomor 5. Nah, di sini saya lihat nomor 5 banyakkan yang salah daripada yang benar. Kita coba lihat ya. Jadi nomor 5 itu memang agak sedikit ya mengecoh. Nah, contoh soalnya itu minus PQ. Waduh. Sorry ya. Jadi nomor 5 soalnya itu minus PQ. Minus PQ dikurang R sama dengan S. Nah, yang ditanyakan itu adalah nilai P. Nah, P-nya itu berapa? Nah, coba kalian lihat di sini. Minus PQ. Ini R-nya kan pindah arus ke kanan nih. Jadi S tambah R. Terus yang ditanyakan P. Berarti minus P sama dengan S tambah R per
Q. Nah, kita kan mau pindahkan minusnya ke kanan. Nanti jadinya adalah P sama dengan minus S minus R per Q. Jadi yang di atas itu semuanya dikalikan dengan negatif. Jadi nomor 5 itu juga dia benar. Kalau ada yang tanya kenapa bisa dikalikan negatif, ya kita kembali lagi. Kalau bentuk yang ini kita sederhanakan ya, kita ubah lagi. Ini kan menjadi negatif S dikurang R sama dengan PQ. Ya, kalau coba lihat di sini, dia ini sama. Dia sama. Anggaplah bentuk yang di sini, minus PQ-nya itu pindah semua ke kanan. Pasti ini menjadi negatif S dan negatif R. Ya, baru dia sama dengan yang ini. Jadi itu bentuknya sama. Kenapa yang di atas itu menjadi negatif semua? Karena kalau negatifnya hanya satu, semisal di S saja di sini positif, maka bentuk yang ini tuh tidak akan sama. Yang dimana dia itu harus sama ya, karena bentuknya dia sama. Jadi kalau kalian nemu soal seperti ini, itu minusnya yang di sebelah kiri mau dipindahkan ke kanan, yang atas ini semua itu diubah menjadi negatif, menjadi seperti ini. Oke, semoga nanti tidak ada yang keliru lagi ya untuk menjawab soal seperti ini. Oke, kita next lagi untuk di nomor 6. Di nomor 6, oke, lebih banyak yang benar ya, tapi masih banyak yang salah. P per Q tambah R. Aduh. P per Q ditambah R. P per Q tambah R itu sama dengan S. Nomor 6 itu yang ditanyakan adalah nilai P. Oke, ini konsepnya sama seperti yang di atas. P per Q ditambah R per 1 ya, sama dengan S. Jadinya P, ya ingat kali silang, P kali 1, terus Q ditambah R, sorry, Q dikali R, ya menjadi QR per Q dikali 1 per Q sama dengan S. Nah, sekarang kali silang lagi ya seperti ini. Jadinya nanti P tambah QR sama dengan S dikali Q atau SQ. Berarti P sama dengan SQ dikurang QR. Ya. SQ dikurang QR. Tadi soalnya, oke, SQ kurang RQ. Sama ya, RQ, QR sama. Berarti ini juga benar. Oke, kalau yang mau ditanyakan silahkan ya kalau ada kurang paham. Mungkin aku nggak sering baca chat, soalnya ini aku sambil lihat soal juga ya di layar lain, jadi nggak chatnya nggak terlalu kebaca. Oke, next lagi di nomor 7 ya. Sekarang kita masuk di nomor 7. Oke, nomor 7 banyakkan yang benar ya. Oke, P per Q tambah R. Ini sama, cuman bedanya dia di negatif doang. P per Q tambah R sama dengan minus S. Yang ditanyakan adalah nilai P. Oke, ini sama ya. Konsepnya seperti tadi, ini menjadi P ditambah QR per Q sama dengan negatif S. Nah, kita kali silang lagi menjadi P tambah QR sama dengan negatif SQ. Jadinya adalah P sama dengan negatif SQ dikurang QR. Oke, ini juga pernyataannya benar ya, dengan yang di soal tadi. Jadi nomor 7 juga benar. Intinya semua pernyataan yang saya kasih itu dia benar semua. Ya, semuanya benar. Oke, ini yang ada yang nggak teliti ya, silakan nanti lebih teliti lagi ya. Oke, next di nomor 8. Di nomor 8, nah ini banyakkan benar ya. Nomor 8, oke. Q per P, ya. Q per P dikurang R itu sama dengan S. Yang ditanyakan adalah nilai P. Oke, nilai P-nya itu berapa? Oke, ini ya konsepnya sama ya. Kita kalikan silang, jadinya Q dikurang PR per P sama dengan S. Intinya
kayak yang nomor 6 tadi ya. Ini per 1 terus dikali silang ya sama yang bawahnya. Itu ada 3 perkalian. Oke, ini juga sama ya. Ini P kali S. Jadinya adalah Q dikurang PR sama dengan P dikali S. Nah, ini nomor 8. Itu sebenarnya nilai P-nya bisa ada 2 ya. Yang pertama itu yang ini. Minus PR sama dengan PS per apa? Ini wait, sorry, bukan per ya. Berarti ini PS dikurang Q. Jadinya apa? Minus P sama dengan PS kurang Q per R. Atau kalau kita pindahkan negatifnya ke kanan seperti yang tadi, menjadi P sama dengan negatif PS ditambah Q per R. Ini yang pertama. Cuman yang di soal itu saya pakai yang kedua yang lebih simpel. Ya, ini yang pertama untuk nomor 8. Untuk nilai P yang kedua itu saya langsung di sini. Q dikurang PR per P sama dengan S. Jadinya adalah PS sama dengan Q dikurang PR ya. Dia sama, cuman terbalik saja. Jadi P-nya adalah Q dikurang PR per S. Nah, ini bentuk yang ada di soal ya. Dia benar. Dia lebih simpel. Jadi ini sama dengan ini tuh sama. Tapi saya lihat nomor 8 banyakkan yang benar ya. Jadi aman. Oke, yang telat nyimak pembahasan ya. Silahkan. Kalau ada ingat, kalau ada kalian nggak paham, silahkan bertanya ya. Silahkan ditanyakan langsung. Wait, tunggu sebentar. Nah, oke. Kita next lagi ke yang ke berapa? 9 ya. Sekarang yang ke 9. Nomor 9. Saya rasa nomor 9 ini masih ada satu yang salah ya. Kayaknya yang satu salah ini yang ngasal ya. Karena P kuadrat sama dengan RS yang ditanyakan adalah nilai P. Nah, berarti P sama dengan akar RS. Wait, ini kenapa ada salah? Ada yang salah ya. Ini saya lihat ada satu orang yang salah. Kayaknya ini tadi yang jawabnya ngasal. Jadi dia salah. Oke, next lagi ke nomor 10. Oke, ini juga banyakkan yang benar. Nomor 10 tadi soalnya itu 1/R sama dengan 1/A ditambah 1/B sama dengan S. Nah, yang ditanyakan adalah nilainya si R. Oke, ini nilai R-nya bisa ada 2 ya. Yang pertama itu 1/R sama dengan 1/A tambah 1/B. Nah, ini jadinya adalah 1/R sama dengan, nah konsepnya sama ya, kita kalikan silang 1 kali B ditambah 1 kali A itu A ya, per A kali B, AB. Nah, selanjutnya ya ini juga kali silang ya. R dikali B tambah A sama dengan 1 kali AB ya, sama dengan AB. Jadinya R sama dengan AB per A ditambah B. Nah, di tadi itu juga benar ya, AB per A tambah B. Atau bisa juga, ini yang kedua, bisa juga untuk si nilai R-nya, ya. Nilai R-nya itu 1/R sama dengan S. Nah, jadinya apa? S kali R itu kan SR, ya, atau RS. Sama dengan 1 kali 1, 1. Jadi, R sama dengan 1/S. Nah, ini juga bisa, ya. Itu sama untuk nilai R. Oke, saya rasa nggak ada masalah. Kita next lagi ke nomor 11. Ini yang susah saya lihat hanya nomor 12 sih yang paling susah ya. Tapi kita lihat nanti apakah kayaknya lebih banyak yang benar. Nah, itu kan lebih banyak yang benar nomor 12. Oke, nomor 11. X. X itu sama dengan VT sama dengan S. Nah, yang ditanyakan itu nilai T. Nah, ini juga bisa ada 2 ya. Yang pertama itu VT sama dengan X, T sama dengan X per
V ya, pindah ruas saja. Terus yang kedua, VT sama dengan S, T sama dengan S per V. Oke, ini yang tadi yang ada di soal itu yang ini. Ya, itu benar. Nah, nomor 12. Nah, saya lihat ini banyakkan yang benar ya, nomor 12. Berarti sudah paham ya konsep di nomor 12. Jadi soalnya itu 1/X, dia sama dengan A per B, ditambah C per D, ditambah P per Q. Nah, kalau seperti ini, kalian kalau pakai cara lama itu, ya kalian kerjakan ini dulu kan. Kerjakan ini dulu. Nanti kalau dapat hasilnya baru dijumlahkan dengan yang ini. Nah, itu sebenarnya agak lama ya, tapi nggak apa-apa, lebih meyakinkan. Atau kalau mau cara cepatnya itu kayak gini. Gimana ya? Hmm, yang pertama, kalian kalikan ini dulu. Ini A dikali D dikali Q. Nah, ini yang pertama. Wait, ini nggak rapi. Tunggu, tunggu, tunggu. Intinya yang ini ya. Intinya yang ini. Ini yang kalian kalikan dulu. A kali D kali Q. Terus setelah itu kalikan yang ini. Yang kedua ini. P dikali D dikali B. Terus yang ketiga itu yang mana lagi ya? BCQ. Nah, yang ini. Yang ke atas. Wait, ini gambarnya gimana ya? Nah, intinya seperti itu. Ya, kalian kalikan silang. Intinya ADQ ke bawah, terus PDB ya ke bawah juga, terus BCQ. Jadi intinya nanti ADQ, terus ditambah BCQ, terus ditambah BDP. Susunannya terserah ya, mau kayak gimana. Nanti bentuknya itu jadi seperti ini. Oke, saya hapus ya, saya hapus biar lebih rapi. Itu untuk cara cepat ya, untuk tiga penjumlahan pecahan ya, itu cara cepatnya. Oke, berarti apa ini? 1/X, wait, sorry. 1/X sama dengan ADQ ditambah BDP ditambah BCQ per, nah ini pernya itu yang di bawah ya, semua yang ada di bawah yang dikalikan. Semua yang ada di bawah itu dikalikan. BDQ. Oke, ini kita kalikan lagi ya. X dikali ADQ ditambah BDP ditambah BCQ sama dengan 1 kali BDQ. Ya, jadi sama dengan BDQ. Jadinya apa? X sama dengan BDQ per ADQ tambah BDP tambah BCQ. Ya, ini juga benar. Sesuai dengan yang ada di soal yang tadi. Tapi ini saya lihat benar ya. Kebanyakan yang benar nih untuk di soal nomor 12. Jadi, Pak, konsepnya berarti sudah paham ya untuk pecahan. Untuk menyelesaikan nomor 12 itu mungkin habis 1 menit, 2 menit ya kalau kita pakai cara lama. Oke, sekarang kita next lagi ya ke soal, wait, ini sudah jam 9 lewat ya. Wait, jam 9, jam 8 lewat. Aduh, nggak apa-apa ya, kita nggak apa-apa bahas soal-soalnya saja karena saya rasa untuk soal-soal ini semuanya penting. Karena kalau dari saya pribadi untuk matematika itu saya cukup belajar materinya sedikit, banyakin soalnya ya, atau lebih sering juga pelajari soal dulu, kerjakan soal dulu, kalau nggak bisa baru buka materi. Itu juga bisa digunakan ya. Oke, kita coba cek dulu nomor 13 sampai nomor 20 apakah aman. Oke, oke, nomor 15 kurang aman, nomor 15 banyakkan yang salah. Ya, aku catat dulu nomor 15. Terus nomor apa lagi yang banyakkan salah?
Nggak ada ya. Jadi, wait, enggak sih. Tunggu, tunggu, tunggu. Yang di bawah 50% ya. Kita lihat yang di bawah 50%. Nomor 14, 15, terus 17. Ini perlu diperhatikan karena malam ini yang akan kita bahas aljabar yang ini. Oke, nomor 20. Oke, berarti ada 4 soal yang bermasalah ya, yang lebih banyak yang salah. Nah, sebenarnya ini sepertinya nggak perlu saya banyak jelaskan. Coba kalian lihat di nomor 13. Ini semuanya juga aman ya. Nomor 13 aman. Ya, ini min 4A pangkat 2. Berarti apa? Min 4A pangkat 2 itu semuanya dipangkatkan ya. Minusnya juga dipangkatkan, berarti dia jadi positif. Hasilnya adalah 16A kuadrat. Ya. Terus nomor 14. Nah, ini banyak yang salah. Monomial. Oke. Jadi malam ini nanti kita akan pelajari kalau sempat monomial ya, binomial, polinomial. Nah, jadi mono. Nah, mono itu berasal dari, bukan berasal dari, aku juga kurang tahu. Intinya mono itu artinya satu. Ya, di biologi juga itu ada monokotil, ya itu satu. Berarti nomor 14 itu monomial yang suku satu atau satu suku ya. Jadi yang benar itu adalah yang D, 2Y. Kenapa? Karena yang lainnya itu sudah dua suku. Ya, ini X tambah 2, X tambah 2Y, X tambah 2Y tambah 3. Ini sudah 3 suku. Jadi monomial itu adalah bentuk aljabar yang satu suku. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, nomor 15 juga banyak yang lebih banyak yang salah. Banyak variabel. Nah, ini juga akan kalian pelajari. Saya pikir tadi semuanya sudah tahu yang mana variabel, yang mana konstanta, dan yang mana koefisien. Nah, nanti ini juga kan yang paling pertama kita pelajari. Jadi, variabel itu yang huruf-huruf. Ya. Jadi di sini ada berapa variabel? Kira-kira ada A, ada X, ada Y. Berarti ada 3 macam variabel ya. Berarti jawabannya adalah yang C, 3. Nanti kita akan pelajari. Intinya nomor 13 sampai 20 kita usahakan tuntaskan malam ini ya kalau bisa. Kalau tidak, besok masih lanjut penalaran matematika. Kita bisa lanjut ini. Oke, nomor 16. 16 bentuk 2X kurang 3Y tambah 2. Ini berapa suku? Ini jelas ya. 2X kurang 3Y tambah 2. Oke, ini satu suku, dua suku, tiga suku. Berarti apa? Jawabannya itu yang C. Ada 3 suku. Nah, maaf ya kalau agak kecepatan. Soalnya nanti ini akan semuanya materinya insya Allah tuntaskan malam ini. Oke, nomor 17. Apakah 2X pangkat 3Y kuadrat dan 2X pangkat 3Y pangkat 4 merupakan suku sejenis? Nanti akan kita pelajari pengertian dari suku sejenis. Intinya, suku sejenis itu variabelnya yang huruf-huruf ini harus sama dan pangkat variabelnya juga harus sama. Ya, itu merupakan suku sejenis. Intinya variabel sama pangkat variabelnya itu harus sama. Berarti nomor 17 itu dia tidak sama. Berarti apa? Dia bukan suku sejenis ya. Atau jawabannya itu yang B. Tidak. Karena pangkat variabelnya itu berbeda di Y. Ya, satunya pangkat 2, yang satunya pangkat 4. Sedangkan definisi suku sejenis itu nanti pangkat variabelnya itu harus sama. Oke, next lagi di nomor 18. Nomor 18, di bawah ini bentuk aljabar yang paling sederhana, yang memiliki dua suku. Oke, di sini kita bisa lihat ya, A itu dua suku, D itu juga dua suku. Cuman yang A masih bisa disederhanakan, sedangkan yang D sudah tidak bisa. Jadi yang D itu adalah 2X tambah Y. Ini yang benar, karena D-nya ini sudah nggak bisa disederhanakan. Sedangkan yang A itu masih bisa, X tambah 2X. Jadinya adalah 3X. Itu menjadi satu suku, bukan dua suku. Oke, itu nanti juga kita pelajari. Nomor 19, bentuk sederhana dari 6A. Oke, tadi ini banyak salah nggak ya? Oh, nomor 20 ya. Nomor 20 yang lebih banyak salah. Nomor 19 itu 6A.
dikurang 12B dikurang 5C dikurang 7B ditambah 2C dikurang 2A. Oke, yang pertama intinya kalian kerjakan yang variabelnya sama dulu ya. Jadinya ini apa? 6A dikurang 2A, terus minus 12B dikurang 7B, terus minus 5C ditambah 2C. 6A kurang 2 itu berapa? Itu 4A. Terus negatif 12B dikurang 7B. Sama-sama negatif berarti langsung dijumlahkan hasilnya pasti negatif. Ya, 12 tambah 17, 12 tambah 7 itu 19. Jadinya adalah negatif 19B. Terus negatif 5C tambah 2C. Itu negatif 5 tambah 2. Berarti apa? Negatif 3C. Jawabannya adalah 4A kurang 19B kurang 3C. Nah, jawabannya yang B. Oke, next di nomor 20. Bentuk sederhana perkalian dari 2X kurang 3 dikali X tambah 5. Nah, jadi bentuk seperti ini kalian kalikan masuk atau kalikan pelangi. Ya, yang pertama itu ini dulu. 2X kali X, terus 2X tambah 5. Setelah itu min 3 kali X, atau lalu min 3 dikali 5. Atau bisa juga kebalikannya. Kalian bisa balik ya. Pengaliannya intinya sama-sama dia mengali. Karena ini bisa juga kayak gini. 2X dikali X, terus min 3 dikali X. Ya, bentuknya bisa seperti itu. Bisa satu, lalu langsung kedua sini. Ya, atau bisa juga dia satu-satu. Jadi 2X dulu dikalikan X, terus min 3 dikalikan X. Itu bebas ya, cuman saya akan pakai yang seperti ini. 2X kali X, 2X kali 5, terus min 3 kali X, lalu min 3 kali 5. Oke, 2X dikali X itu adalah 2X kuadrat. Ya, ingat, X kali X itu adalah X kuadrat ya. Terus 2X kali 5 itu adalah 10X. Terus min 3 kali X itu adalah min 3X. Lalu min 3 dikali 5 itu minus 15. Kita sederhanakan jadinya adalah 2X kuadrat ditambah 10 kurang 3 itu 7X ya. Dikurang 15. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, jawabannya yang D untuk di soal nomor 20. Oke, kita next lagi ya. Kita masuk di soal yang hot untuk malam ini. Kita coba cek apakah ada yang benar di soal yang susah. Di soal yang susah itu benar satu nomor itu kalian dapat poin 3. Sedangkan yang lain itu hanya ada satu ya atau dua. Oh, tidak. Di 5 nomor terakhir itu kalian bisa dapat sampai 4, 5 poin. Nah, ini ada lumayan ya nomor 22. Oke, ada lumayan untuk soal nomor 22. Oh iya ya, nomor 22 cukup mudah ya. Oke, nomor 21. Oke, ini saya juga soalnya kalau ditanya bahasa Inggris dalam matematika, saya juga agak kurang ini ya dalam bahasa Inggris. Cuman kalau lihat soal matematika seperti ini, tanpa kita tahu artinya, pasti kita bisa kerjakan kan ya. Ini if 2A tambah B per A tambah 4B sama dengan 3, yang disuruh cari adalah yang ini. Jadi, sepertinya saya rasa nggak perlu kita tahu apa artinya itu ya. Pasti kalian tahu gimana cara kerjanya. Nah, ini 2A tambah B 2A tambah B per A tambah 4B sama dengan 3. Oke, jadi caranya gimana? Caranya masih sama yang di atas-atas tadi. Sisa kita kalikan silang saja ya. Ini menjadi, kita kalikan ini dulu.
Jadinya adalah 3 kali A, 3A, ditambah 3 kali AB. 3 dikali, 4B ya. 3 dikali 4B itu adalah 12B. Sama dengan 2A tambah B. Kita pindah ruaskan yang sama. 3A dikurang 2A. 3A dikurang 2A sama dengan B dikurang 12B. Jadinya ini apa? A sama dengan B dikurang 12B. Berarti 1 dikurang 12 itu adalah minus 11B. Nah, kita dapat A sama dengan minus 11B. Yang ditanyakan itu A tambah B per A tambah 2B. Nah, kita kan sudah dapat ya nilai A-nya. A tambah B per A tambah 2B. Kita sudah dapat nilai A-nya itu adalah minus 11B. Atau kalian mau balik, B-nya itu berapa? Ya, itu juga bisa. Tapi ini lebih mudah kalau kita tentukan nilai A. Terus ditambah B per A-nya itu minus 11B ditambah 2B. Hasilnya adalah minus 11 tambah 1B. Ini jadinya minus 10B per minus 11B tambah 2B. Berarti minus 11 ditambah 2 menjadi minus 9B. Oke, ini habis ya, habis. Negatif-negatif menjadi positif. Hasil akhirnya adalah 10 per 9. Jawabannya adalah yang D. Jadi nomor 21 itu jawabannya yang D. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Maaf, C atau D ya? Oh, wait, sorry. Ya, C. Saya nggak lihat, sorry. 10 per 9. Oke, sorry ya. Oke, kita aman ya. Nomor 21. Next di nomor 22. Ini 22 banyak yang benar ya. 22 itu 0,13 dibagi P kuadrat. Saya tuliskan 0,13 dibagi P kuadrat sama dengan 13. Ini juga konsepnya masih sama ya. Kita kalikan silang ya, sama dengan kan. Ini menjadi P kuadrat dikali 13 sama dengan 0,13. Terus P kuadrat sama dengan 0,13 dibagi 13. Nah, ini 13 dengan 13 ya. Berarti ini pasti nanti bisa kecoret. Ini nanti menjadi 1/100 ya. Karena ini dua angka di belakang koma. Atau untuk lebih jelasnya seperti ini. P kuadrat sama dengan ini kita kalikan 100 ya, supaya yang di atas menjadi 13. Jadinya adalah 13 per 1300. Ini bisa disederhanakan. Sama-sama kalian bagi dengan 13. Jadinya nanti P kuadrat sama dengan 1 per 13. 1300 dibagi 13 itu adalah 100 ya. Nanti ini menjadi 1/100. Jadinya apa? P sama dengan akar 1/100. Ya, atau kita langsung tuliskan saja akar 1 per akar 100. Akar 1 itu 1. Akar 100 adalah 10. Jadi jawabannya itu adalah 1/10. Yang, oke, 1 dibagi 10. Itu nilainya berapa? 0,1 ya. Jawabannya itu yang C. Oke, apakah ada masalah untuk di nomor 22? Sebenarnya semuanya sederhana ya, semuanya sederhana. Cuman yang saya bilang tadi, eh, dia lebih membutuhkan pemikiran kreatif sih ya, menurut saya seperti itu. Oke, tidak aman bagi otak. Oke, kalau ada kurang dipaham ya, silakan ditanyakan. Kalau kalian kurang paham, silakan ditanyakan. Langsung di ini ya, nggak apa-apa. Saya sambil menjelaskan, kalau kurang paham, silakan di komen saja.
Maksudnya kalau bisa pakai mic. Soalnya, oh, oke oke. Karena ini sudah ada soalnya di samping, berarti saya nggak usah pakai dua perangkat ya, biar bisa baca komentar kalian. Oke, apakah tidak ada mau bertanya sampai ini? Berarti saya anggap kalian sudah paham ya. Paham, Kak. Oke, oke silakan. Ada masalah? Enggak, Kak, paham. Oke, tapi saya rasa kalau kalian sudah paham nomor 1 sampai 12 tadi, untuk soal ini, kalau saya jelaskan seperti ini, insya Allah pasti bisa paham juga ya. Oke, next lagi di nomor 23. Oke ini, 23. Nah, 23 ya, mau di otak-atik gimana pun, kalau kalian tidak memisalkan ini, itu nanti akan tidak ketemu ya. A/3 sama dengan B/4 sama dengan C/7. Yang ditanyakan adalah A tambah B tambah C per C. Oke, walaupun kalian ubah ya, kalian kalikan ini, terus kalian kalikan ini, kalian saling sama dengankan ya, itu akan susah ya, atau bahkan tidak akan dapat jawaban. Jadi untuk alternatif, nilai semua ini, saya memisalkan dia menjadi satu variabel atau apapun itu. Jadi, A/3 sama dengan B/4 sama dengan C/7, saya misalkan dia sebagai K. Ya, saya sama dengankan dia sama K ya. Berarti semuanya saya ubah menjadi sama dengan K ya. Berarti apa? A/3 itu sama dengan K. Berarti A sama dengan 3K ya. A itu sama dengan 3K. Terus yang lain juga seperti itu. B/4 sama dengan K. Berarti apa? B sama dengan 4K. Gitupun yang C. C/7 itu sama dengan K. Berarti C sama dengan 7K. Nah, selanjutnya kita masukkan yang ditanyakan. Dengan yang ditanyakan, A itu berapa? A itu adalah 3K. Ditambah B-nya itu adalah 4K. Terus C-nya adalah 7K. Ya, tambah 7K per C, 7K. Nah, 7 tambah 3, 10. Tambah 4, 14K per 7K. Oke, ini habis ya, habis. 14 bagi 7 adalah 2. Jadi jawabannya nomor 3 itu adalah 2 atau yang C. Apakah ada masalah? Serasa aman ya. Intinya kalian memisalkan. Oke, kalau aman kita next lagi. Nah, ini di nomor 24. Sebenarnya gampang. Coba kalian selesaikan satu per satu saja per ini ya. 1 tambah 1 per X, 1 tambah 1 per X tambah 1. Kalian selesaikan saja satu per satu. Nanti akan saling coret-coret. Itu nanti akan dapat. Walaupun nomor 24 ya, seperti terlihat susah. Padahal dia gampang kalau kita selesaikan seperti cara biasa yang kita ketahui. Oke, aman ya nomor 23. Oke, nomor 24. Nomor 24 itu 1 tambah 1 per X, terus 1 ditambah 1 per X tambah 1. Selanjutnya itu 1 tambah 1 per X tambah 2. Selanjutnya adalah 1 tambah 1 per X tambah 3. Yang mau ini ya, semoga kalian bertahan sampai akhir. Nanti di akhir aku spill nilai kuisnya ya. Oke, nah yang pertama kita selesaikan dulu nih. 1 tambah 1 per X. Ini kan, satu ini kan kayak gini nih. Wait, satu, ya kita selesaikan biasa ya, kita kalikan silang saja. X ditambah 1 per X. Terus, yang ini juga kita kalikan silang saja. 1 dikali X tambah 1 kan X tambah 1. Terus 1 dikali 1 kan 1 ya. Per X tambah 1. Terus ini juga
Kita kalikan saja ya, 1 kali X tambah 2 kan X tambah 2. Terus ditambah 1 kali 1, 1. Ya, per X tambah 2. Ini juga sama. 1 kali X tambah 3, X tambah 3 tambah 1 per X tambah 3. Nantinya adalah X tambah 1 per X dikali X tambah 2 per X tambah 1 dikali X tambah 3 per X tambah 2 dikali X tambah 4 per X tambah 3. Nah, ini yang saya bilang tadi yang bisa dicoret. Ini kan habis ya. X tambah 1 dengan X tambah 1. X tambah 2 dengan X tambah 2. X tambah 3 dengan X tambah 3. Hasilnya adalah X tambah 4 per X. Jawabannya yang D. Oke, ada masalah untuk nomor ini? Terlihat susah, tapi sebenarnya cukup mudah. Kita cukup menyelesaikan satu persatu saja. Oke, apakah tidak ada masalah? Kalau nggak ada, kita next ke nomor 25. Nomor 25, oke. Nomor 25 sebenarnya juga, wait, sorry. Eh, cukup gampang kalau kita perhatikan. Intinya semuanya ini sebenarnya gampang, nomor 21 sampai 25. Dan mungkin tadi kurang waktu saja ya untuk memikirkan cara seperti itu. Oke, nomor 25. 2P per P kuadrat dikurang 2P tambah 1 sama dengan 1/4. Oke, caranya masih sama. Kita kalikan ya, sama dengan kan. Ini jadinya adalah 2P kali 4, 8P, sama dengan P kuadrat dikurang 2P tambah 1. Oke, ini P ditambah 1 per P. Untuk mempermudah, saya pindahkan P-nya ke kanan ya. Saya pindahkan ke kanan. Menjadi 8 sama dengan P kuadrat dikurang 2P tambah 1 per P. Soalnya ini satunya, oh ini nggak bisa dipindahkan ya. Satunya jangan pindahkan ke kiri. Nah, ini kan sudah jadi P kuadrat dikurang 2P tambah 1 per P sama dengan 8. Yang ditanyakan tadi kan itu P tambah 1 P. Ya, P tambah 1 per P. Ini yang ditanyakan. Jadi kenapa satunya nggak saya pindahkan ke kiri tadi? Karena kalau saya pindahkan, dia tidak akan bisa membentuk 1 per P. Ya, di situ juga kuncinya. Kalau satunya yang ini kita pindahkan ke sini, nanti dia tidak akan bisa membentuk 1 per P. Nah, bentuknya sudah seperti ini. P kuadrat dikurang 2P tambah 1. Coba kalian lihat, ini tuh bisa dipisah. Ya, ini bisa dipisah menjadi apa? P kuadrat per P dikurang dikurang 2P per P ditambah 1 per P sama dengan 8. Ya, kita pisah. Lalu kita sederhanakan. P kuadrat per P. Ini kan pangkat 1 ya. Kalau pembagian begini berarti menjadi P pangkat 2 dikurang 1. Ya, itu bentuk eksponen atau pemangkatan. Jadinya ini P kuadrat per P pangkat 1 atau per P menjadi P dikurang. Nah, 2P per P. Ini P-nya habis. Berarti ini dikurang 2 ditambah 1 per P sama dengan 8. Selanjutnya, min 2 pindah ke kanan. Ya, menjadi P ditambah 1 per P sama dengan 8 ditambah 2 sama dengan 10. Berarti jawabannya itu yang C. Ya, soalnya gampang ya. Cuman memikirkan idenya saja yang susah. Kita diajak untuk berpikir kreatif. Nah, ada pun untuk berkaitan dengan berpikir kreatif, saya ada eh oke, Anda nembak C semua ya, ya. Kalau nembak C semua itu poinnya sangat tinggi.
Saya ada ini mau rencana program weekend nanti untuk melatih pikiran kreatif kalian. Nanti kita ada quiz dan games. Sebenarnya ya program weekend produktif ini saya mau rencanakan di batch ketiga. Nanti batch ketiga itu akan banyak lebih menarik. Tapi ya kita akan uji coba nanti di hari Sabtu Minggu ini selama 2 minggu. Jadi nanti weekend produktifnya itu terserah ya kalian mau join atau tidak. Cuman karena ini masih uji coba, cuma nanti yang mau lanjut ke batch ketiga itu saya usahakan kalian semua bisa join karena di situ tempat untuk merebut poin. Jadi di weekend produktif yang akan kita uji coba nanti, kita akan yang pertama itu kita akan nonton sedikit video motivasi ya yang bisa memotivasi kita untuk lebih semangat. Terus nanti mungkin kalian bisa simpulkan apa yang kalian dapatkan dari video itu. Terus nanti kita akan lakukan game spelling bee, yang dimana dari musik yang berbahasa Inggris kita dengar, nanti mungkin kita perdengarkan satu kata, terus kalian eja ya dalam bahasa Inggris, dan diartikan, terus nanti kita bisa adakan games dan quiz. Nah, games quiz ini yang akan melatih berpikir kreatif, karena soal-soalnya itu dia soal yang sederhana, soal-soal gampang, tapi dia yang melatih berpikir kreatif kita ya, berpikir kritis. Nanti kita bisa adakan di hari Sabtu atau di hari Minggu untuk weekend produktif ini. Nanti kita sepakati saja ya, mau di hari Sabtu atau Minggu. Tapi sepertinya kayaknya saya nggak ada waktu di hari Minggu, bisa jadi di hari Sabtu ya untuk kegiatan ini. Oke, next saja ya, tanpa berbasa-basi lagi, kita next ke materi pada malam ini. Ya, waktunya itu intinya di luar jam pelajaran kalau waktu sekolah ya. Bisa jadi malam atau sore kalau weekend ya. Kayaknya sore sih kalau waktu weekend. Oke, next untuk materi pada hari ini. Oke, nanti saya juga mau minta minta pendapat kalian. Lebih suka bentuk materinya catatan seperti ini atau bentuk PDF PowerPoint ya seperti kemarin. Nanti kita vote di grup lebih suka yang mana? Bentuk seperti ini atau bentuknya yang PDF ya yang kayak sebelum-sebelumnya. Nah, oke. Hari ini kita bahas ini yang saya bilang tadi. Yang pertama yang paling penting di aljabar itu adalah konstanta, variabel, dan koefisien. Di sini kalian bisa baca konstanta dari kata konstan ya. Artinya apa? Tetap. Jadi contohnya itu di situ ada 3 apel. Nah, nilainya itu tetap. Sudah ditentukan itu adalah 3. Nah, jadi dia konstan. Terus kalau variabel, dari kata variasi yang artinya dia berubah-ubah. Dan di sini kalian bisa lihat itu dia biasanya disimbolkan dengan apapun. Dia bebas disimbolkan dengan apa. Tapi variabel di sini lebih sering digunakan huruf yang biasanya adalah A, B, C, X, Y, Z, dan juga P, Q, R. Itu biasanya. Kalau variabel itu contoh di situ ada di situ ada apel ya. Itu kan kita nggak tahu di situ apelnya berapa. Nah, itu yang biasanya yang ingin dicari ya. Itu yang variabel ya dia bervariasi. Terus koefisien, bilangan yang ada di depan variabel. Nah, untuk lebih jelas, kalian bisa lihat di sini nih contohnya. Nah, yang mana yang disebut koefisien, yang mana variabel dan yang mana konstanta. Jadi koefisien itu yang ini ya, variabel itu yang huruf-huruf. Terus konstanta ini yang berdiri sendiri ya ceritanya nih. Ya, dia tidak ada koefisien. Wait, sorry, maksudnya dia tidak bersama dengan variabel. Dia itu yang nilainya tetap. Nah, di sini variabel yang bervariasi yang biasanya akan kita cari. Sedangkan koefisien dia tempatnya di samping atau depan variabel ya. Oke, aman ya. Tadi ini ada di soal yang mana berapa variabelnya. Jadi saya harap sudah tidak ada yang salah lagi untuk membedakan yang mana koefisien, variabel, dan juga konstanta. Nah,
Ini ada langsung ya masuk di contoh. Ini 1, X. Koefisiennya kira-kira berapa? Kalian jawab di kolom komentar. Kita buka kolom komentarnya untuk semua orang saja ya, untuk semua orang. Ini koefisiennya 0 atau 1. Oke, semuanya silakan jawab. Oke, oke. Semuanya sepakat B ya? Semuanya sepakat B. Ya, saya rasa ini nggak ada masalah. Kenapa? Nah, ya karena di depan nilai X ini sebenarnya ada angka 1 yang tidak dituliskan ya. Ada angka 1 yang tidak tertulis. Oke, aman ya. Yang B. Terus next nomor 2. Koefisiennya ini berapa? A atau B? Koefisien dari 5 kurang 3A. Ayo coba di komen A atau B ya. Kira-kira yang mana nih yang untuk nomor 2? Yang A atau yang B? Ingat koefisien itu yang di sampingnya si variabel ya atau di depannya variabel. Oke, ini mayoritas jawab B lagi. Apakah sepakat lagi ini semuanya B? Nggak ada yang A? Oke, kita coba cek ya. Oke, jawabannya yang B. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Kenapa yang B? Karena bentuk 5 kurang 3 itu kita bisa ubah menjadi 5 ditambah minus 3A. Nah, jadinya apa? Koefisiennya itu adalah minus 3. Ya, karena minus ini adalah miliknya si 3 ini ya, yang ini ya. Minus 3 itu yang ini. Jadi miliknya si ini ya, yang 3A. Oke, next lagi. Nah, ini ada lagi nih. Dia konstanta. Minus 5B. Konstantanya berapa? A atau C? Wait, harusnya ini B ya. A atau B? A atau B? Oke, A atau B? Konstantanya yang mana nih? A atau B? Oke, ini mayoritas jawab A lagi. Apakah semuanya sepakat lagi jawab A atau ada yang mau jawab B? Ya, sebenarnya saya mau ini ya, mau satu-satu setiap soal ada satu orang yang kasih alasan, cuman nggak ada waktu, jadi nggak usah ya. Oke, mungkin sepakat ya A. Kita coba cek. Oh, sorry. Ini Jawa ada sampai D ya. Oke, kita coba cek. Apakah ada perubahan jawaban ini A, B, C, D? Wait, sepertinya saya harus buka file yang lain ya, supaya saya bisa lihat ini. Takutnya terulang lagi. Oke, ada yang mau merubah jawabannya. Ini ada 4 pilihan. Ada A, ada B, ada C, ada D. Oke, tidak. Kita cek ya apakah A itu sudah benar. Oke, benar ya. Jadi sebenarnya dia ada konstantanya yang tidak dituliskan ya, ditambah nol kan itu nggak ada artinya ya. Jadi konstantanya itu adalah nol. Atau dengan kata lain ya, kata kasarnya itu dia tidak ada konstanta. Dia hanya variabel dan juga koefisien. Oke, next lagi. Kayaknya sudah nggak ada sih soal. Oke, ini gimana ya mau bentuk modulnya? Oh, oke, oke. Sekarang di perkalian aljabar ya. Sini saya jelaskan saja. Contoh di sini ada 3 dikali Y dan Y dikali 3. Nah, 3 kali Y itu kan 3Y ya. Terus Y kali 3 kan itu sebenarnya bisa dituliskan dia sebagai Y3 ya. Y3. Nah, tapi Y3 ini biasanya akan kembali dituliskan menjadi 3Y. Karena apa? Konstanta itu selalu berada di depannya si variabel. Ya, jadi 3Y, Y3 itu tetap akan dituliskan menjadi 3Y. Nah, terus di sini
ada yang bilang perkalian bersifat komutatif walaupun posisinya bilangannya ditukar itu akan tetap sama. Ya, jadi baik Y3, 3Y, ya dia tetap sama ya. Ini bisa sama-sama Y3 atau 3Y. Ya, dia sama-sama 3Y. Oke, di sini ada contoh lagi ya. X kali X sama dengan X kuadrat. A kali B sama dengan AB, terus B kali A tetap sama dengan AB. Ya, ini serasa aman ya. X kali X kuadrat. Karena X dikali X. Ini kan sama-sama pangkat 1. Ya, kalau bentuk perkalian seperti ini, pangkatnya di jumlah. Oke, begitupun yang AB ya, dia masih sama dengan bentuk yang ada di atas. Oke, itu perkalian aljabar. Dasarnya seperti itu. Nah, ini ada contoh. Kira-kira A atau B ya? Ini yang contohnya. Y dikali X kali Y. Kira-kira jawabannya A atau B? Oke, silahkan dijawab A atau B. Jangan ikut-ikutan ya. Kalau kalian yakin A, A. Kalau kalian menurutnya B, ya B. Oke, saya rasa ini aman ya. Karena Y-nya yang ada 2, X-nya ada 1. Berarti yang berpangkat itu yang si Y. Ya ini ya. Kita samakan ya. Y kali Y terus dikali X. Jadinya adalah Y kuadrat dikali X. Oke, kita masuk di penjumlahan dan pengurangan. Tadi di perkalian itu nggak ada persyaratan yang harus betul-betul kita perhatikan. Kalau di penjumlahan pengurangan itu ada. Yang pertama, yang bisa dijumlahkan, dioperasikan, penjumlahan dan pengurangan, dia variabelnya harus sama. Ya, terus pangkat dari si variabel juga dia harus sama. Ya, intinya dia harus sama. Ya, variabel dan juga pangkat variabel. Contoh, 5X tambah 3X. Jadi, kalau 5X tambah 3X, 5X tambah 3X. Variabelnya kan sama-sama X. Terus pangkatnya juga sama-sama 1. Berarti dia bisa dioperasikan menjadi 8X. Wait, ini modulnya salah ya. Harusnya 8X. Oke, nanti kita perbaiki. Ya, saya rasa semuanya juga tahu ya kalau di situ pasti 8X. Oke, oke, ini ada penjelasannya ya. Bisa langsung dijumlahkan karena verbalnya sama. Pangkat verbalnya juga sama ya, tapi tidak dituliskan. Sama-sama berpangkat 1. Saya rasa nanti kalau kita bahasnya nggak selesai ya modulnya ini kita nggak sampai selesai. Saya harap kalian tetap membaca modul aljabar ini atau bisa kita lanjutkan besok. Soalnya saya yakin kalau kalian sudah tamatkan modul ini, insya Allah aljabar dasarnya itu sudah aman ya. Ini aljabar dasar. Jadi sisa kalian latihan soal saja. Kalau semuanya sudah kuasai nanti modul yang ini. Nah, ini ada contoh. Ini soalnya gampang-gampang ya. Ini karena memang ini aljabar dasar, jadi gampang-gampang. Jadi kita sama-sama berlatih. Mungkin ada yang belum terlalu paham tentang aljabar. Oke, silakan itu dikerja. Nomor 1, apakah A, B, atau C? Jangan ikut-ikutan ya. Jadi silakan jangan takut salah, apalagi malu salah. Kira-kira yang mana? Oke, ya benar ya. Yang A. Jadi variabel harus sama. Jadi yang variabel dan pangkat variabelnya kita samakan ya, kita dekatkan biar lebih mudah. Lalu kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan yang sama variabel dan pangkat variabelnya itu 2x, x, dan 3x. Jumlahnya ada 6, berarti 6x, dan ditambah 5. Oke, aman ya? Kalau ada mau ditanyakan langsung saja.
Next ke soal nomor 2. Nah, yang nomor 2 apakah A, B, atau C? Nah, ini sudah berbeda ya. Ada jawab A, ada jawab B. Kira-kira siapa yang benar? Oke, ada A, ada B. Ayo, nggak ada mau jawab C. Oke, tapi semakin ke bawah, semakin mayoritas menjawab B. Oke, mungkin tadi yang jawab A, cepetan ya menjawabnya. Nah, ini penjelasannya ya. Modulnya sudah dilengkapkan dengan penjelasan ya. Jadi 2X, soalnya ini tanpa saya nulis-nulis, pasti kalian paham ya, cukup membaca saja. 2X dikurang X. Jadi di depan X ini ada tanda 1. Jadinya adalah 2 kurang 1 itu 1X. Nah, 1X sama saja dengan X. Berarti jawabannya yang B. Oke, ternyata ada yang terkecoh ya beberapa, cuman saya rasa itu hanya terkecoh. Pasti kalian semuanya sudah tahu. Oke, next lagi apakah masih ada soal? Nah, ini masih ada soal nih. Hmm, waduh, waduh. Coba ini yang ketiga, XY tambah YX. XY tambah YX. Ayo, XY tambah B atau C. Kenapa nggak jawab satu? Oke, ayo coba semuanya di komen. Yakinkan pilihan kalian B atau C. Ayo, B atau C. Ayo, B atau C. Oke, oke. Apakah B atau C? Ingat, pangkat variabel dan pangkat variabelnya harus sama. Ya, pangkat variabel dan variabelnya itu harus sama untuk penjumlahan. Jadi kira-kira yang mana ya sebenarnya? Oke, nggak ada yang mau menjawab lagi. Ya, ini salah satu teman kita ya, ini dari tadi saya lihat yang Putri dia join live join ya. Kayaknya mungkin dia ada gangguan jaringan, cuman dia selalu berusaha untuk join ya. Saya lihat dia live join terus. Mungkin dia ada kendala jaringan, cuman pasti dia akan join kembali. Oke, kita bahas sebenarnya siapa yang benar. Oke, tanpa saya menulis, kalian baca langsung paham. Nah, yang benar itu yang C. Jadi, ingat tadi XY dengan YX, ya, dia sama saja ya. Berarti kita bisa tulis XY tambah XY. Ingat, dia sama-sama ada angka 1 di sini. Menjadi 2XY. Ya. Jadi yang tepat adalah yang C. Jadi jangan sampai terkecoh lagi. Jangan sampai keliru lagi. Ya, ini semua dasar-dasar yang biasanya membuat orang terkecoh. Ya, yang membuat kita salah mengerjakan soal. Jadi itu sangat penting untuk diperhatikan. Jadi silakan lebih diperhatikan lagi. Oke, sekarang yang nomor 4. Kira-kira A atau B? Ini gampang ya, gampang. Kayaknya ya. A atau B? Oke, saya rasa aman ya yang B ya. Karena ini sama saja dengan 1 dikurang 7. Nah, 1 XY kuadrat dikurang 7 XY kuadrat. Jadinya min 6 XY kuadrat. Oke, saya rasa nggak ada masalah ya di situ. Nah, tadi kita sudah bahas terkait dengan variabel, koefisien, dan konstanta. Sekarang kita masuk di suku sejenis. Nah, jadi di sini ada contoh satu
Sorry. Di sini ada contoh satu suku, dua suku, dan tiga suku. Ya, kalau ada satu kayak gitu ya satu suku, dua suku, dan tiga suku ya. Ya, ini satu, satu, terus ada dua, dua, terus ada tiga ya. Ada dua, ada satu, ada tiga. Nah, ini yang satu suku, dua suku, dan tiga suku. Terus, di sini juga ada yang namanya polinomial. Jadi ada nama lain dari satu suku atau lebih yang pangkat variabelnya itu dia harus bilangan bulat non negatif. Ya, itu yang disebut dengan polinomial. Oke. Jadi di sini ada contoh. Nah, di sini satu suku ya. Kalau satu suku itu namanya monomial, kalau dua suku itu binomial, tiga suku yang trinomial. Nah, tadi ada di contoh ya. Contoh di sini 4x pangkat 2023. Dia juga satu suku. Ya, dia satu suku. Terus ini dua suku. 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2021 itu dua suku. Yang tiga suku nah yang ini. Oke, itu ya. Saya coba mau tanya, kira-kira bentuk yang saya berikan ini dia monomial, binomial, atau trinomial. X pangkat per 2 dikurang dengan X pangkat 1/3. Nah, kira-kira dia masuk di mana nih untuk bentuk yang ini? Oke, kira-kira dia masuk di mana? Ini yang perlu saya jelaskan juga. Yakin nggak dia binomial? Yakin? Ayo. Yakin nggak dia binomial? Oke, kayaknya ada yang semuanya kayaknya ini terkecoh. Oh, kayaknya saya belum ajarkan ini ya. Tunggu, tunggu. Sudah. Eh, oke, yang pertama, coba kalian lihat dulu eh pengertian dari ini. Ada nama lain dari satu suku atau lebih. Ingat, pangkat variabelnya ini dia harus bilangan bulat dan non negatif. Menurut kalian, pangkat variabelnya ini kan setengah. Apakah setengah dan sepertiga itu bilangan bulat atau tidak? Kira-kira setengah dan sepertiga itu bilangan bulat atau tidak? Ya, oke, bukan. Berarti apa? Ini dia tidak bisa kita sebut monomial, binomial, atau trinomial. Jadi, ini bukan bentuk dari polinomial. Ya, bukan monomial, binomial, dan trinomial. Ya, dia hanya dua suku. Ya, jadi dia syarat dari polinomial itu adalah bilangan bulat dan juga non-negatif. Contoh, x pangkat minus 2. Nah, ini juga bukan polinomial, ya, karena dia negatif. Nah, itu yang penting untuk di polinomial. Dia tidak boleh bilangan bulat dan non-negatif. Oke, aman ya? Itu yang perlu diperhatikan, bilangan bulat non-negatif. Oke, next. Kita coba lihat. Oh, ini masih ada ya. Lebih dari tiga suku, yaitu polinomial. Kalau sudah lebih dari tiga suku, dia sudah masuk di polinomial. Oke, contoh soal. Ini monomial atau binomial? Kayaknya ini semuanya bisa ya. Ini pasti semuanya bisa antara monomial dan juga binomial. Oke, binomial atau monomial.
Ayo, yang lain gimana? Oke, ayo, ayo, ayo. Sudah 3B, 2A. Yang lain gimana? Oke, ngantuk. Oh iya ya, sabar ya. Ya, semoga yang usaha kalian tidak mengkhianati hasil. Ya, intinya kalian harus yakin apa yang kalian lakukan sekarang yang tidak dilakukan oleh orang lain, ya pasti kalian juga akan mendapatkan apa yang kalian lakukan ya. Semoga ngantuknya itu menjadi berkah ya yang bisa membawa kalian nanti lolos. Oke. Oke, jadi kalau bentuk seperti ini, dia itu sebenarnya, ya, tadi di contoh soal, kalau nggak salah yang di kuis pertama tadi ada bentuk yang seperti ini, dan saya lihat, kalian benar ya, tadi kan ada yang pilihannya tuh, yang A-nya itu X tambah 3X ya, terus yang D-nya tadi ada X tambah Y, terus ditanya yang mana dua suku. Kalian rata-rata jawab yang ini, ya, bukan yang ini. Ya, karena ini kan tadi saya bilang dia masih bisa dijumlahkan, ya. Dia bisa diselesaikan. Jadi, bentuknya ini 3x tambah 8x kan bentuk sederhana dia menjadi 11x. Sebenarnya dia hanya satu suku saja ya. Dia monomial, bukan binomial. Dia itu bukan dua suku. Jadi, dia masuk ke monomial karena dia masih bisa dioperasikan. Oke, aman ya? Iya, harus dioperasikan dulu ya. Harus diselesaikan dulu. Karena dia bisa disederhanakan, kecuali dia nggak bisa disederhanakan ya. Oke, tadi kan kita bahas itu ya 3x tambah 8x. Jadi, nah di sini tuh 3x tambah 8x. 3x dan 8x memiliki suku-suku yang variabel dan pangkat variabelnya sama. Nah, inilah yang disebut dengan suku sejenis. Yaitu suku sejenis yang dimana variabel dan pangkat variabelnya itu sama. Yaitu yang disebut suku sejenis. Jadi dalam aljabar yang kita selesaikan dulu yang sukunya yang sejenis. Itu yang akan kita pelajari suku sejenis. Nah, ini ada penjumlahan dan pengurangan suku sejenis. Ya, saya rasa ini aman ya. Intinya kita selesaikan yang sukunya sejenis. Kita selesaikan satu persatu. Ya, kita mengelompokkan suku sejenis. Nah, ini ada contoh. Ayo, coba dikerjakan dulu contohnya. A atau B. Dalam beberapa detik pasti kejawab. Ayo, dilihat yang mana kira-kira yang sejenis. Kalian sisa dekatkan saja yang sejenisnya. Baru dioperasikan. Kira-kira A atau B? Oke. A atau B? 6x tambah... oke, oke. Nggak ada. Oke, masa sih nggak ada? Ehm, hmm, hmm. 6x tambah 8y tambah 4xy. Itu udah sederhana nggak ya? 6x tambah 8y tambah 4xy. Coba kalian sama-sama dibagi dua. Nah, benar ya, sama-sama dibagi dua jadinya adalah
3X tambah 4Y ditambah 2XY yang B. Oke, ini syarat pembahasannya salah lagi. Sudah ada 2 pembahasan yang salah. Nanti kita perbaiki. Oh, enggak. Cuman di bawah nanti benar. Oke, ini 2X ya. 2XY sama-sama dibagi 2. Oke, enggak apa-apa ya. Mungkin agak keliru tadi. Ya, cuman kalau kita lihat memang tadi nggak ada jawabannya sebenarnya. Cuman kalau kita sederhanakan itu ada. Oke, ini tuh cara mendatar ya. Kalau cara mendatar yang seperti kita ketahui, kita susun saja. Yang B ya, sorry, yang B. Jawabannya itu yang B. Jawabannya yang B. Ini cara mendatar, jadi kita susun ke samping. Tapi ada juga cara bersusun nih. Nah, ini, ini pembahasannya agak ini ya. Ini harusnya 4XY, baru nanti kalau dibagi 2 jadi 3X tambah 8Y ditambah 2XY. Nah, ini cara mendatar ya. Kalau cara bersusun ya, sorry. Kalau cara bersusun yang seperti ini, susun ke bawah, kalian harus susun berdasarkan atau posisinya itu harus yang variabelnya sama ya. Jadi XY-nya harus sama, Y-nya juga disusun berdekatan ya ke bawah. Nah, ini kalian bisa gunakan cara bersusun, menjumlahkan seperti penjumlahan biasa. Cuman urutan XY-nya itu harus tepat ya, dia harus sama berurut ke bawah. Oke. Nah, wait. Ini ini contoh sih. Oke, ini ada contoh yang langsung cara bersusun ya. Di sini kayaknya contohnya lebih banyak menggunakan cara bersusun. X kuadrat tambah 5X kurang 6 dan 3X kuadrat tambah 9 kurang 3X. Disoalkan dia beda ya. Ini 5X di tengah, ini 3X-nya di kanan. Kalau kita mau cara bersusun, dia harus disamakan dulu ya. Yang variabel dan pangkat variabelnya sama disusun ke bawah. Ini juga 5X, 3X, dan konstantanya juga. Intinya kalau gunakan cara bersusun, harus disesuaikan dengan yang suku sejenis. Oke, ini penjumlahan, ada contohnya. Nah, semoga kalian masih tahan ya. Saya mau bahas tentang pengurangan. Nah, di pengurangan nanti ada hal yang penting. Ada 2 kata yang berbeda yang membuat arti soal itu berbeda. Tapi sekarang silakan dikerjakan dulu untuk di nomor 2. Kira-kira yang benar yang mana nih? Yang nomor 2. Oke, 2X kuadrat. Oke, B. Oke, aman ya. Jadi yang cepat itu yang B. Nah, di sini kembali lagi menggunakan cara bersusun. Jadi kita susun saja. Min 3 yang pertama itu 2X pangkat 2 ya. Ditambah X pangkat 2 itu kan 3X kuadrat. Terus min 5X ditambah dengan 5X. Itu kan habis ya. Min 5X tambah 5X kan habis. Jadi 0. Terus 3 ditambah min 4. Berarti 3 dikurang 4 minus 1. Jadi jawabannya adalah 3X kuadrat dikurang 1. Aman ya? Oke. Ini kayaknya udah lewat ya sebenarnya waktunya. Udah banyak yang live juga. Mungkin untuk pengurangannya kita lanjut ya besok pembahasannya. Berarti modulnya nggak saya kirim dulu ya. Karena ini ada banyak latihan-latihan soal. Besok kita lanjut. Saya mau jelaskan dikit saja.
untuk di pengurangan besok ya. Wait, kalau nggak salah lihat, besok penelaran matematika ya. Kita lanjut bahas ini saja. Kita selesaikan aljabar. Karena, wait, saya lihat jadwal dulu ya. PK itu masih ada 2 kali di minggu depan. Sama PM, berarti masih aman ya, masih bisa ada beberapa materi. Karena kita sudah bilangan, aljabar, dan geometrik. Nah, ini 3 materi yang utama. Oke, ini kata oleh dan dari dalam pengurangan itu sangat berbeda. Contoh, hasil pengurangan A oleh B itu berarti A dikurang B. Tapi kalau dia bilang hasil pengurangan A dari B itu adalah B dikurang A. Ya, itu yang perlu ditandai di pengurangan. Oke, itu yang penting sih di pengurangan. Besok kita latihan-latihan. Ya, besok kita latihan. Kayaknya besok nggak ada kuis ya. Besok udah nggak ada kuis. Jadi ini udah berapa kuis? Udah berapa ya yang nanti yang ikut kelas gratis di batch ketiga? Nanti batch ketiga lebih banyak program menarik. Kayak kapan ada kuis aku nggak tahu ya. Saya sesuaikan materi. Karena kuis kemarin kan ada 3 pemenang nih. Berarti udah ada 3 orang. Terus nanti yang rata-rata nilai harian mingguannya paling tinggi di sertifikat akhir. Ya di sertifikat akhir nanti ada kayaknya 2-3 orang juga. Berarti udah 6 orang nih. Nanti ada 1 orang, 7 orang. Oke, bisa jadi ada 10 orang mungkin ya. Nanti yang kita ikutkan di kelas batch ketiga secara gratis. Nanti kita lihat. Oke, bantu cek sama-sama ya. Ini kayaknya 26 yang paling tinggi. Oke, ini ada 26. Wait, ini ada 3 orang lagi nih. 1, 2, 3. Wait, ini kita pilih semua atau kita lihat ya jumlah benar salahnya. Hmm. Oh, nanti aku sesuaikan dengan yang kemarin ya. Jangan sampai eh ada yang ini apa? Ada yang double ya. Apalagi nanti kan ada 3 orang yang nilai tertinggi di eh, 3 orang nilai tertinggi di sertifikat akhir yang nilai harian dan nilai mingguan itu kan yang lolos ya atau yang dapat voucher belajar gratis. Nanti kita sesuaikan lagi. Kalau misal dari 3 orang yang menang ini ada yang masuk berarti kita ambil nilai yang di bawahnya ya. Itu semuanya kuis-kuisnya nanti seperti itu. Oke, mungkin malam ini kita cukupkan ya. Sampai jumpa di besok ya. Kita bertemu besok lagi. Untuk hari ini mungkin saya cukupkan. Besok kita lanjut yang tadi aljabar. Cuman modulnya tidak saya kirimkan malam ini karena kita harus lanjut lah besok. Untuk malam ini ya lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga semuanya